وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وجمالاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يرزقهم بجاه سيد الرسول صلى الله عليه وسلم ويرزقنا قضاء الحاجة والصحة والعافية والشفاء من كل داء وسقم والمخرج من كل هم وغم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah amma ba'duh. Para kiai, para alim, para sepuh, para rawuh hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Agung Sabilillah yang mudah-mudahan kita semua berdoa kepada Allah mudah-mudahan salat kita subuh tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga segala amal baik panjenengan yang khususnya dilakukan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan semuanya qabul indallahi Subhanahu wa taala. Di 10 hari terakhir ini betul-betul Bapak Ibu jamaah Allah Subhanahu wa taala sudah berkenan memperbaiki kita ini sehingga kita ini betul-betul dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di yang tersisa, hari-hari yang tersisa, kita diberi rizki oleh Allah SWT Lailatul Qadar. Ini kalau kata Imam Ghazali nanti malam, prediksinya Imam Ghazali malam 27, jika puasanya hari Selasa atau hari Jum'ah, itu disebut beliau besar kemungkinan di 27. Ya, boleh kita pakai. Mudah-mudahan tahun ini Allah SWT berkenan memberi kita rizki Lailatul Qadar, yang berarti umur kita itu ditambah Allah SWT 1000 bulan ibadah makbulah, berarti 83 tahun ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Andaikan umur kita cuma 50, 60, itu berarti ditambah 83 tahun ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Oleh sebab itu hati kita harus terus husnudzon sama Allah SWT, berbaik sangka. Mudah-mudahan tahun ini kita ini diperkenankan Allah SWT untuk dijumpakan secara ruhani kita dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh, sambil kita niatkan i'tikaf sebelum kita keluar dari masjid dan sambil kita mengharapkan doa dari malaikat-malaikatnya, selama kita belum keluar dari masjid ini, didoakan malaikat-malaikatnya Allah SWT. Ada beberapa hal yang bisa jadi renungan. Apa itu? Begini Bapak Ibu, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyikapi dunia, menyikapi akhirat, bermuamalah dengan Allah, bermuamalah dengan manusia, ada 3 hal yang bagus-bagus. 3 hal yang bagus-bagus. Semua sepakat kalau itu bagus 3 hal ini. Tapi Bapak Ibu,
Tiga hal yang bagus ini gagal jadi barang yang bagus, sebab tidak dilengkapi dengan tiga hal yang lain. Tiga hal yang dianggap istimewa, bagus sekali oleh agama, menjadi sia-sia sebab tidak dilengkapi dengan tiga hal yang lain. Apa itu? Yang pertama, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang ibadah kita itu, ya. Sholat dan lain-lain. Perasaan itu senang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus. Kita juga manut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus. Tapi kurang senang datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak begitu manut sama Kanjeng Nabi. Bagusnya niatan kita mencintai Allah itu gagal. Kita kurang sholawat sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maka ibadah kita yang bagus-bagus itu tadi, ya, yang kelihatannya bagus-bagus menjadi sia-sia. Tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti anjuran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing penting ketoke apik dilakoni. Ini menjadi sia-sia. Ibadah tanpa ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagus menjadi tidak bagus. Oleh sebab itu tidak ada cara lain dalam hal tuntunan ini, kita harus ngaji. Kalau tidak ngaji, ini habis subuh begini, sholat sunnah ba'diyah subuh. Karena belum ngaji. Bagi yang belum ngaji ya enggak apa-apa, yang sudah ngaji jangan. Makruh, makruh itu berarti tidak disenangi Allah, tidak disenangi Rasulullah. Sholat itu bagus, ba'diyah, qobliyah, bagus. Tapi dalam tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada ba'diyah subuh, tidak ada ba'diyah asar. Maka manut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat yang kelihatannya bagus tadi, berhubung tidak manut Kanjeng Nabi, menjadi tidak bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa itu bagus. Berdoa itu bagus. Tapi kita tidak pernah mendoakan Nabi. Mendoakan Nabi itu sholawat itu loh. Mendoakan Nabi itu membaca sholawat. Dari sigat yang paling singkat, ya, sholawat Jibril, ya. Sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat, tambahan rahmat kepada Nabi Muhammad. Doa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi Muhammad butuh doa? Kita. Sebenarnya yang butuh kita. Yang butuh kita. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Siapa yang mau sholawatan sekali, Allah akan membalas 10 kali. Bapak Ibu, ya, kita ini kebiasaan kita kalau berdoa itu berdoa untuk diri sendiri. Keinginan-keinginan kita sendiri, hajat kita sendiri, maksimal keluarga kita. Jarang yang ada waktu untuk mendoakan orang lain, ini jarang. Jarang. Padahal Bapak Ibu, kalau mau doanya mustajabah, itu salah satu tips atau salah satu kiat cek dungone mandi ku ndongakno wong.
Saman pernah enggak mendoakan begini, ya Allah mudah-mudahan tetangga saya kaya raya, itu pernah enggak itu? Enggak pernah. Mudah-mudahan tetangga saya, teman saya segera naik haji, enggak pernah. Mudah-mudahan anaknya orang itu jadi orang soleh, sulit. Rata-rata kalau berdoa ya mudah-mudahan saya kaya, gitu. Itu sebabnya doa kita kadang-kadang belum. Sebabnya yang didungakno awake dewi. Bapak Ibu kalau mau kiat ya, kalau mau supaya top chair doanya itu salah satunya adalah apa? Dengan cara mendoakan orang lain. Dan mendoakannya diam-diam. Enggak boleh diomongin. Pak, saman kemarin tak doakan, enggak usah gitu. Ya. Syaratnya mendoakannya an dhahril ghaib, ya. Orang yang didoakan tidak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, kalau sampean mau mendoakan orang lain begitu, itu satu, ya, menunjukkan hatinya sampean itu baik. Makanya sulit dilakukan. Rata-rata orang itu berdoa untuk dirinya sendiri, keluarganya, kepentingannya. Bapak Ibu bisa dicoba ini. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau sampean mau mendoakan orang lain, ya, itu ada malaikat di samping sampean yang berdoa untuk sampean. Bunyi doanya malaikat itu walaka mithlah. Mudah-mudahan sampean juga dapat begitu. Jadi kalau kita mendoakan orang lain kaya raya, ini malaikat mendoakan mudah-mudahan sampean juga begitu. Bapak Ibu, doa kita bisa jadi belum dikabulkan, tapi doanya malaikat mustajabah. Doakan orang lain naik haji, doakan orang lain kabul hajat, doakan kesembuhan orang lain. Di jalan-jalan kita melihat ada orang yang kelihatannya susah. Kok wong iku ketoke susah. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan paringi dalan Al-Fatihah. Ndak usah berhenti wis terus jalan, tapi mendoakan orang lain. Ke rumah sakit melewati bangsal-bangsal kamar-kamar. Orang menderita semua itu, yang sakit menderita, yang menunggu juga menderita. Ada yang mikir gimana bayarnya dan lain-lain. Itu sambil berjalan hati sampean tuh bicara, ya Allah mudah-mudahan semua dulur-dulur ini enggak kenal padahal sampean. Bapak Ibu, yang begitu itu energi positif yang luar biasa, dan betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan banyak sekali membawa perubahan di dalam keseharian kita. Hidup kita tambah enak nanti itu. Ma'asyiral muslimin, kalau mendoakan orang lain itu dapat ganjaran atau dapat balasan, dapat satu doa dari malaikat. Kalau mendoakan Rasulullah ini 10. Satu kali sholawat 10 malaikat mendoakan sampean. Ini silahkan dipraktekkan. Sambil ngapa-ngapain, sambil nyopir itu kan nggak ngapa-ngapain. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini dipraktekkan nggak sampai 5 menit sudah 100. Nggak sampai 5 menit sudah 100. Ini Bapak Ibu, barangkali betul kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat itu betul-betul akan menjadi doa. Jadi kita nggak perlu menyampaikan hajat-hajat, Allah sudah tahu hajat kita itu apa, kebutuhan kita apa sudah tahu, nggak perlu disampaikan, dan Allah nggak perlu dikasih tahu, Dia sudah tahu. Qad kafani ilmu Rabbi, sudah cukuplah pengetahuan Allah atas diriku ini. Ya, sudah cukup. Saman sholawat saja, itu bagian dari apa? Kecintaan kepada Allah adalah harus cinta dengan kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak sunnah, amaliyah sunnah, dan memperbanyak sholawat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni di dalam Al-Quran. Kalau sampean ini ngakunya senang sama Allah, mencintai Allah, tidak ada cara lain kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Niscaya kalau sudah mengikuti aturannya Nabi, sunnah-sunnahnya Nabi, Allah otomatis mencintai sampean kembali. Jadi cintanya berbalas. Kalau enggak mengikuti Nabi, ya cinta sampean kita ini cintanya hanya bertepuk sebelah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau mau cintanya yang berbalas, itu enggak ada cara lain kecuali dengan mencintai dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sholawatan ini adalah amaliyah yang pasti makbul. Kalau sholat itu didelok dhisik wong ikhlas tangga. Sholawatan tidak ada syarat. Pokok zaman sholawat makbul. Dan itu akan membuka semua jalan. Dalam keseharian kita ibadah kepada Allah dan berhubungan dengan orang-orang, berhubungan dengan rezeki kita, berhubungan dengan anak kita, istri kita, tetangga, teman kita, semua akan ditata oleh Allah SWT, yang oleh sebab itu Nabi kita Muhammad dijuluki atau punya sebutan Babullah. Beliau itu kuncinya kehidupan enak itu ya dengan mepet-mepet Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sholawatan itu tidak harus membaca daibah, tidak harus membaca habsyi sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dalam keseharian kita sambil bekerja sehari-hari. Kenapa? Karena tadi mencintai Allah itu bagus, tapi gagal atau enggak jadi bagus jika tidak diikuti dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sesuatu yang bagus tapi gak sido apik jika tidak dilengkapi dengan yang lain. Napa niku? Madosi ridane Allah. Bagus atau enggak? Salat ini tadi mencari ridha Allah. Gusti Allah cek seneng. Bagus, tapi gak sido wurung dadi barang apik jika yang bersangkutan tidak mencari ridhonya orang tua. Ibadah getu percuma. Nah ibuke mangkel, abahe mboten lega. Ini penting sekali, penting sekali. Termasuk orang tua adalah mertua. Ini perlu saya sampaikan ini. Termasuk orang tua adalah mertua. Kalau kita ini sudah qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madzkur halan sah-sah ya. Ini langsung diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikatan ini namanya silah. Yang diikat apa? Rohimnya, berarti silaturrohim. Hubungan jadi terikat dan yang mengikat ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjanjiannya sudah dengan Allah. Mitsaqan ghalidha sudah. Buktinya diikat adalah bahwa mertua itu tadinya orang lain, kita enggak kenal. Ya. Tapi ketika anaknya sudah kita nikahi, otomatis dia menjadi ibu kita. Kalau ngotek gak batal. Ngotek maratuwa wedok mboten batal. Demikian juga mertua laki-laki menyentuh menantunya yang perempuan, kandung loh ya, anak kandung, enggak batal. Langsung jadi mahram. Dan mahramnya ini abadi.
Artinya abadi gimana? Selama-lamanya dia nggak boleh dinikahi. Mertua itu. Sebab anaknya sudah kita nikahi, maka ibunya selama-lamanya nggak boleh dinikahi. Jadi ibu kita. Dan sama. Di hadapan Allah itu menjadi sama. Bapak Ibu, misalkan istri kita meninggal, itu mantan mertua tetap ibu, tidak boleh dinikahi. Kita sudah nikah lagi, sudah ganti mertua. Mantan mertua yang dulu itu tetap ibu dan tetap tidak batal. Mahramnya mahram abadi. Ada mahram yang tidak abadi, contohnya adalah saudarinya istri, itu mahram tidak abadi. Artinya apa? Kalau istri kita kita sudah menikahi kakaknya, misalkan, adiknya itu enggak boleh kita nikahi, mahram, tapi tidak abadi. Kalau kakaknya meninggal, kita boleh nikah sama adiknya. Sehingga ini kalau sentuhan batal sama ipar itu batal. Faham niki nggih? Ada mahram abadi, mahram tidak abadi. Nah, mahram abadi ini mertua ini. Bapak Ibu, ini harus kita upayakan ini. Harus kita upayakan. Orang tua, mertua sama. Yang suami ini membantu istrinya bakti sama orang tuanya. Yang istri membantu suaminya bakti sama, Masya Allah, kalau ini pincang dan tidak bagus hubungannya dengan orang tua atau mertua, naudzubillahi min dzalik, maka ibadah yang bagus tadi itu, mencari ridhonya Allah itu urung, gak sido api. Waduh, orang tua saya sudah meninggal, sama. Mertua, orang tua sudah meninggal, sama. Maksudnya sama gimana? Harus dicari ridhonya. Dados pundi ya disambangi kuburane, didoakan, dimintai maaf, Kalau ingin hidupnya enak, tidak ada cara lain. Nabi sudah genah ya, sudah jelas mengatakan ridhollah fi ridhol walidain. Ini kalau orang tuanya hidup, kalau kepingin tahu Allah itu ridho apa enggak sama sampean, gampang. Kari nguasno wong tuane. Ibu sampean mangkel, berarti Gusti Allah ya ngono. Ibu sampean seneng guyu, berarti sampean iku ya dingguyoni Gusti. Ini kalau masih hidup, Bapak Ibu enak. Kalau sudah meninggal, nah kita mendengar aja apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang paling menggembirakan ahli kubur itu ketika didatangi orang yang disayangi, yang dicintai. Datang ke kuburannya itu. Kalau NU bisa tahlil, bisa yasin, tahlilan, monggo. Misalnya gak ndonga itu lho gak apa-apa. Gak yasin ya gak apa-apa. Itu. Datang aja ke kuburan itu datang. Dawuhnya Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu memang pernah aku larang ziarah kubur. Fazuruha, sekarang ziarah. Ya. Ini karena itu. Orang tua yang sudah mati, meninggal, wafat, ya, itu memang sudah nggak bisa sholat, nggak bisa sujud lagi, nggak bisa amal lagi. Tapi mereka ini bisa seneng dan bisa susah. Bisa seneng dan bisa susah. Lah kalau didatangi anaknya, seneng. Gak usah mati, seurip ae seneng kok ditekani anak niku. Padahal anaknya gak nggawa jajan. Mek teko tok, gak popo itu ya. Ini sama dengan datang ke kuburan, gak usah bawa tahlil, nggak usah yasin, gak pokok teko gitu. Ini orang tua yang seneng, yang ridho, itu ndudut ridhani Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridhonya orang tua itu.
Anakku 9. Mana yang datang kok cuman itu aja. Yang 8 kemana? Kata yang 8 ini, sudah sama aja kita doakan dari rumah. Enggak sama Bapak Ibu, telepon itu. Telepon itu sama atau enggak dengan datang? Enggak sama. Nah, orang tua itu didatangi makomnya tahu. Ahli kubur itu tahu. Buktinya tahu, perintah Rasulullah SAW kalau zaman mendatangi kuburan, bacakan salam. Assalamualaikum ya ahlal. Berarti tahu atau enggak ahli kubur? Tahu. Ya cuman enggak jawab. Ya. Kalau jawab waalaikumsalam. Tapi tahu. Loh, berarti didatangi anaknya tahu, datangi saudaranya tahu. Ya. Dan mereka itu sewenang sekali kalau didoakan. Nah, bentuk dari silaturahim, ya, bukan hanya sama yang hidup, ini sama yang wafat-wafat. Itu juga karena enggak diputus oleh Allah. Bisa jadi Bapak Ibu ada yang hidupnya kurang enak. Bisa jadi ibu sampean batin, ya. Karena kan enggak mati, hanya pindah alam aja, tapi masih. Jangan-jangan mertuane. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mencari ridho Allah belum bagus selagi belum mencari ridhonya orang tua. Nah, subhanallah lagi, hubungan dengan orang tua ini memang tidak gampang. Karena perintah Allah, jenenge perintah ku ibadah mesti abot. Kayak poso iki ya mesti ngelak, mesti lapar. Karena perintah Allah. Enggak semua orang bisa puasa. Demikian juga berhubungan dengan ibu bapak sulit, hubungan dengan mertua sulit. Karena memang disetel sulit sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah tahu ini setelane Allah, sampean saya ini kalau jadi anak ya nggih ambek meneng ae wis. Nggih wis ngono tok. Ini kalau dengan orang tua. Enggak usah dibantah. Dengan saudara sama. Karena itu perintahnya Allah SWT silaturahim. Masya Allah sulit hubungan dengan saudara itu. Cuman ketemu orang di terminal, kenalan. Kemudian hobinya sama, omong-omongan sampai akrab, sampai dadi koyok dulur, akeh tunggale. Akeh tunggale, mudah itu. Ini yang sulit dengan saudara. Kenapa sulit? Karena memang dibuat sulit. Oleh sebab itu para alim menyarankan, kuncinya gimana? Kalau sama orang tua kuncinya manut, meneng. Kalau sama saudara kuncinya ngalah. Sudahlah, ngalah, sebab itu dulur. 1 meter, 2 meter, gak apa-apa. Sama diganti hektaran sama Allah Subhanahu wa taala kalau mau melakukan ini. Ancane ngregetno, memang dibuat ngregetno sama Allah Subhanahu wa taala karena itu perintah. Nah, aku mbek wong-wong iso ambek ibuke bapake wong penak-penak. Gampang. Mak ibuku tok iku lho. Sing angel. Biasa ini roto iki. Mek mbek bapakku tok sing angel. Penak ya ibuke sampean ini. Penak dulur-dulure sampean apik-apik. Dulurku kok gak. Bapak Ibu, ini setel-setelannya Allah Subhanahu wa taala. Nih kalau menyadari ini dan mengikuti apa yang disampaikan oleh para alim, insya Allah pinaringan selamat. Sudah nggih? Apa? Mencintai Allah tapi enggak mencintai Rasulullah. Gagal. Mencari ridhonya Allah tapi wong tuwek gak patek digatekno. Gagal. Gak sida apik. Gak sida apik. Masih wonge nggethu sembayang. Nggethu poso. Oleh sebab itu bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan
di Ramadan tahun ini Gusti Allah membenahi kita semua ini. Ya. Mudah-mudahan jika ada yang punya hubungan enggak bagus, khususnya dengan yang rohim-rohim, dengan ibu bapak, dengan mertua, dengan saudara-saudara, mudah-mudahan barokahnya Ramadan, barokahnya sholat subuh, ya. Barangkali ada, mudah-mudahan ndang-ndang dirukunno sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini sangat penting banget ini. Berani pedot atau medot ini berarti pedot dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani pedot napa? Tali sing dibundeli Gusti Allah ini ya. Buktinya gimana tali yang dibundeli Allah? Sebab tidak ada orang yang bisa milih orang tuanya, ndak ada. Sampean tahu-tahu ya sudah, bapaknya itu, ibunya itu. Orang tua juga nggak ada yang bisa milih anaknya. Nggak ada orang tua yang bisa milih anak. Tahu-tahu lahir ya udah itu. Nggak ada orang yang bisa milih saudaranya, nggak ada. Mau atau nggak mau, kakangnya sampean ya iko, adine ya iku, mbak yumu ya iku. Gelem gak gel. Ini berarti Gusti Allah ini yang membuat hubungannya ini. Nah, ini yang disebut dengan silatur rahim. Berani mutus ini, putus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sulit ngadepi orang tua, ngadepi mertua, sabar, nggih, diem. Saman sabari mawon, Gusti Allah ridho. Paham nih nggih? Mugi-mugi dadi ilmu. Terakhir, sesuatu yang baik wurung gak sido apik. Apa Bapak Ibu? Orangnya ini sholat. Bukan hanya wajib, semua sholat sunnah dilakukan, tarawehnya bahkan ikut yang rokaatnya banyak. Sholat. Tapi orangnya enggak mau bayar zakat. Ini bagus, gak jadi bagus. Dan betapa banyak umat Islam saat ini yang tidak ngaji zakat. Jarang yang ngaji zakat, yang meluangkan waktu untuk ngaji zakat. Seharusnya wajib seperti belajar sholat, sampean saya harus belajar zakat. Yang pedagang berarti belajar zakatnya dagang. Yang petani ya zakatnya tani, peternak zakatnya ternak, pegawai ya zakat profesi, sing duwe kos-kosan ya ngaji zakate, makelaran ya ngaji zakate gimana. Rata-rata nuwun sewu ini, yang sugih-sugih wis pokok tiap tahun ngeluarin santunan. Bapak Ibu, santunan itu bukan zakat. Santunan itu sedekah. Sedekah itu hukumnya sunnah. Hati-hati. Ngundang wong sak RT dijak buka bersama, mulai diberkati sak karung. Orang kaya kok. Itu namanya sedekah santunan. Nah, kok gitu? Iya. Sebab sedekah itu gak usah ngaji. Sedekah itu pokok sampean ngetokno. Titik akeh sah. Dikekno nang wong miskin sah, dikekno Jokowi sah. Sedekah nang wong sugih ya boleh. Gak usah ngaji, pokok angger ngetokno. Nah, rata-rata yang sudah berlomba-lomba ini orang sudah mengeluarkan santunan. Bapak Ibu, kalau zakat mboten ngoten. Zakat harus ngaji. Harus dihitung. Paham niki nggih? Harus dihitung berapa yang harus saya keluarkan. Usaha dagang saya ini berapa? Kalau dia sudah mencapai nisab, ini enggak cukup kalau dibuat ngaji zakat, tapi sekilas mawon, sekilas nih. Kalau dagang dihitung,
Apa yang dihitung? 6. Modal yang bergerak, keuntungan selama 1 tahun, sama utangnya orang kepada kita, utang dagang, ini ditambahkan. Modal yang bergerak, keuntungan selama 1 tahun, duit awake dhewe sing ndek uang, duit dagang, ditambah. Kalau sudah dikurangi 3, apa? Utang kita sendiri, utang dagang, kerugian-kerugian selama 1 tahun, sama biaya-biaya operasional, bayar pegawai, bayar listrik, bayar pajak, sama dengan berapa? Dan ini harus 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena dagang itu proses. Kadang ya mbadi, kadang ya rugi. Maka dia perlu 1 tahun, ada naik turunnya, dihitung. Wong dagang ya mesti ngitung iki, nek gak ngitung iki, gak ngitung badine, gak ngitung modale, ya alamat bangkrut. Mesti pinter iki ngitung ini. Bapak Ibu, di total, di jumlah, kalau sama dengan 85 gram emas, kalau emasnya itu 1 juta berarti 85 juta, sisa 85 juta ke atas berarti wajib zakat. Berapa zakatnya? Dikeluarkan 2,5%. Gak oleh ngawur. 2,5% itu berapa? Kalau 85 juta ya berarti 2.125.000 setiap tahun. Diberikan kemana? Ya gak boleh ngawur. Kepada fakir, miskin, amil, mu'allaf, ghorim, paham nggih? Sabilillah ibnu sabil, 8 golongan. Enggak boleh ngawur. Wis, wis dikekno pondok wis, lho enggak sah. Sebab di pondok itu gak kabeh miskin. Enggak semua sekekno panti asuhan, gak sah. Sebab banyak anak yatim yang sebenarnya kaya. Nek gurung wayahe dikekno duwike ambek sing rumat, sing terlalu kecil. Ya kalau diberi anak yatim ya karena dia miskin, bukan karena yatimnya. Karena yatim itu bukan golongan dari asnaf yang berhak menerima zakat. Bapak Ibu, itu contoh. Kalau tani nggak perlu tahun, harus setiap panen 5%. Waktu haqqahu yauma hasadih. Tiap panen. Kalau pegawai ya sama nisabnya dengan tadi. Nek gajine sampean setahun sampai 85 juta. Nah kira-kira gajine piro? Saulan 7 juta. Kalau gajine sik 5 juta berarti gak wajib zakat. Itu kalau nisab emas sekarang ya. Dikeluarkan setiap bulan, setiap gajian. Apa boleh Pak dikeluarkan 1 tahun langsung? Boleh aja, mek biasanya abot selak entek. Dikeluarkan tiap gajian seperti orang tani tadi. Nah, ini contoh kecil, Bapak Ibu. Sholat mempeng, gak gelem bayar, gak sido apik. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan wa wailul lil musyrikin, cilaka wong-wong musyrik, alladzina la yu'tuna zakah, yaiku wong sing gak ngetokno zakat. Loh, gak ngetokno zakat itu disebut musyrik oleh Al-Quran. Surat Fussilat. Sama Sayyidina Abu Bakar, wong sing gak bayar zakat diperangi. Ini kan berarti masalah. Mudah-mudahan kita ini diperbaiki oleh Allah SWT. Yang saya omongkan ini bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu tidak ada kaitannya sama harta. Miskin ya wajib zakat fitrah. Paham nggih? Zakat fitrah itu tidak ada kaitannya sama harta. Kok miskin? Bayi loh dizakati. Umpama duwe keluarga kok nuwun sewu gak waras, ya dizakati. Fitrah itu.
Jadi bukan zakat fitrah, dia zakat mal, zakat harta sampean itu dari mana? Bapak Ibu, itu adalah hartanya orang lain, 2,5% kalau dagang itu, kalau tani 5%. Ya. Kok makelaran komisi 10%. Loh, makelar apa ada zakatnya? Wah, kayak Pak duit makelar itu. Pajak penjualan, pajak pembeli. 10% dikeluarkan setiap kali dapat. Ya. Ada orang mengatakan, itu kan duit-duit saya sendiri. Ngapain kok duitnya orang ada di sini? Ada yang salah paham. Loh, jenengan dodol sing nekakno wong nang tukune sampean niku sapa? Jenengan tani, oh itu benih-benih saya sendiri yang jual, sawah-sawah saya sendiri yang bekerja, kok ada duitnya orang di situ. Loh, itu yang menumbuhkan tanaman itu siapa? Itu kalau sampean bantu melok ngewangi ngodot tambah mati. Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, itu duitnya orang itu. Kalau nggak dikeluarin berarti jadi barang haram. Bapak Ibu, kalau jadi barang haram ya wes. Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga kenapa? Berzina tidak, mencuri tidak. Kenapa Nabi Adam keluar? Mangan. Mangan apa? Iya, sesuatu yang enggak boleh. Apa sesuatu yang enggak boleh? Haram. Ki sing wis genah-genah ndek surga ditokno, Pak. Lah sing gurung genah surgane kok wani dengan haram. Naudzubillahi min dzalik. 3 hal yang bagus gagal menjadi bagus. Nyenengi Allah gak seneng Rasulullah, jarang sholawatan, ya. Mencari ridho Allah gak mencari ridhonya orang tuanya. Dan yang ketiga, sholat tapi gak zakat. Nah ini mudah-mudahan kita diingatkan oleh kebaikan ini, dan mudah-mudahan kita semua diberi rezeki yang banyak oleh Gusti Allah tanpa melupakan kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ada kurang lebihnya Bapak Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa fahman wa amalan wa sidqan wa ikhlasan fid din waftah lana futuhal arifin wafiqna taufiqas salihin wa'ud alaina bi'awaidikal husna ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.